Kompetensi dasar atau KD yang akan kita bahas adalah KD 3.2, yaitu menjelaskan organ pernafasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. KD 4.2, membuat model sederhana organ pernafasan manusia. Hewan yang tergolong aves seperti burung kalkun, penguin, burung unta, ayam, burung pipit, burung elang, burung merpati, semua bernafas dengan menggunakan paru-paru. Namun, burung yang dapat atau mampu terbang, selain paru-paru, ia juga bernafas dengan menggunakan pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara membantu proses pernafasan pada burung saat terbang. Burung bernafas dengan alat pernafasan khusus berupa paru-paru dan pundi-pundi udara. Alat pernafasan burung terdiri dari lubang hidung, tenggorokan, bronkus, paru-paru, dan pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara atau kantong udara adalah perluasan paru-paru yang terletak di bagian dada, perut, leher, dan sayap pada burung. Pundi-pundi udara ini berfungsi sebagai alat bantu pernafasan pada waktu terbang. Proses pernafasan burung pada waktu hinggap berbeda dengan pada waktu terbang. Pada waktu hinggap, pernafasan terjadi karena gerakan tulang dada yang menyebabkan udara keluar dan masuk paru-paru. Saat burung terbang, otot-otot yang melekat di tulang dada bergerak aktif untuk terbang, sehingga pernafasan dilakukan oleh pundi-pundi udara. Ketika burung hinggap, burung juga mengisi pundi-pundi udara dengan oksigen. Reptil bernafas dengan menggunakan paru-paru. Alat pernafasan reptil terdiri dari lubang hidung, trakea, bronkus, dan paru-paru. Paru-paru reptil ini terletak di dalam rongga-rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Saat bernafas, otot yang melekat pada tulang rusuk akan merenggangkan dan merapatkan tulang rusuk secara bergantian. Ketika tulang rusuk merenggang, oksigen akan mengisi paru-paru. Kemudian ketika tulang rusuk kembali merapat, karbon dioksida dikeluarkan dari paru-paru. Saat menyelam, reptil akan menutup lubang hidungnya sehingga air tidak masuk ke dalam paru-paru. Contoh reptil yang dapat hidup di dalam air antara lain buaya, ular, kura-kura, dan lain sebagainya. Alat pernafasan katak adalah paru-paru. Paru-paru katak berupa dua kantong berdinding tipis dan terletak dalam rongga badan. Paru-paru tersebut berhubungan dengan rongga mulut melalui sebuah lubang yang disebut glotis. Saat katak menghirup udara, udara masuk melalui lubang hidung, kemudian disalurkan ke rongga mulut. Ketika glotis membuka, udara dari mulut masuk ke paru-paru. Kulit katak juga berperan sebagai tempat pertukaran gas pernafasan. Akan tetapi, pertukaran gas melalui kulit hanya dapat berlangsung jika kulit dalam keadaan basah. Hal inilah yang menyebabkan katak dan sebagian besar amfibi hidup di tempat yang basah. Pada saat katak menjadi berudru atau kecebong, hidup di dalam air dan bernafas dengan 3 pasang insang luar. Insang luar berupa lembaran-lembaran kulit luar yang halus dan mengandung pembuluh darah kapiler.
Setelah berumur 9 hari, berudu bernafas dengan insang dalam. Seiring dengan pertumbuhan berudu menjadi katak muda, insang dalam menyusut dan paru-paru mulai berfungsi. Ikan mengambil udara yang terlarut dalam air dengan alat pernafasan yang disebut insang. Insang terletak di bagian kepala ikan, berwarna merah dan bentuknya menyerupai sisir yang berderet. Air yang mengandung udara masuk melalui mulut ikan. Kemudian, ketika air mengalir ke insang, terjadilah pertukaran udara. Oksigen masuk dan karbon dioksida keluar. Selanjutnya, oksigen akan beredar ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Pada beberapa jenis ikan, insang mengalami perluasan ke atas membentuk labirin. Labirin ini berfungsi untuk menyimpan cadangan oksigen, sehingga ikan dapat tetap hidup pada keadaan kekurangan oksigen. Contoh ikan yang memiliki labirin adalah ikan lele, ikan gabus, dan lain sebagainya. Cacing merupakan salah satu contoh hewan yang memiliki sistem pernafasan langsung. Cacing tanah tidak memiliki organ pernafasan. Cacing memperoleh oksigen langsung melalui kulitnya dengan cara difusi dan melepaskan karbon dioksida juga dengan cara difusi. Kulit cacing selalu lembab. Kelembapan tersebut memudahkan cacing dalam melakukan pertukaran gas. Serangga, misalnya lalat, nyamuk, belalang, kupu-kupu, dan rayap, bernafas dengan sistem trakea. Sistem trakea ini terdiri dari spirakel, tabung trakea, dan trakeol. Spirakel adalah lubang-lubang kecil pada tubuh serangga. Pada belalang, kita dapat melihatnya di bagian sebelah kiri dan sebelah kanan tubuhnya. Fungsi spirakel adalah tempat masuk dan keluarnya udara dari tubuh serangga. Tabung trakea adalah saluran udara yang mempunyai bentuk seperti tangga. Trakeol adalah saluran-saluran yang sangat kecil dan merupakan ujung trakea. Udara yang masuk melalui spirakel mengalir melalui trakea, trakeol, baru kemudian masuk ke dalam sel-sel tubuh serangga. Semua hewan mamalia bernafas dengan menggunakan paru-paru. Begitupun dengan mamalia yang hidup di air seperti paus dan lumba-lumba. Paus dan lumba-lumba dapat menyelam lama dalam air. Akan tetapi, hewan tersebut akan muncul ke permukaan air secara berkala untuk menghirup oksigen.